Mari masuk. Selamat sore menjelang malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita boleh jumpa lagi dalam persekutuan dengan Tuhan lewat kebaktian rumah tangga GTM Jemaat Moria. Dan yang menjadi penghimpun dalam ibadah rumah tangga Senin 13 Juli 2020 saat ini, yang pertama adalah keluarga Pendeta Ibrahim Zainuddin, dan juga selanjutnya keluarga Ibu Yohanis Batok, dan juga keluarga Pendeta Adibing. Mari bersama-sama kita satu dalam penyembahan kepada Tuhan dalam kebaktian rumah tangga hari ini. Dan saya undang jemaat berdiri. Kita menyanyi Kidung Jemaat nomor 7. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa, makhluk-Mu bernyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua. Malaikat segenap memuji Dikau jua. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Pertolongan kita hari ini adalah dari Allah, pemilik hidup ini. Turunlah kiranya anugerah salam damai sejahtera di dalam Yesus dan Roh Kudus kepada jemaat yang berhimpun dari rumah masing-masing. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan kembali masuk dalam perenungan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita kembali memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat 318, berbahagia tiap rumah tangga. Berbahagia tiap rumah tangga, di manakah tamu yang tetap dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhannya tiadalah lengkap. Di mana hati girang menyambutmu dan memandangmu dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang Kau beri. Mari berdoa firman hari ini. Ya Allah, firman-Mu kami akan baca dan renungkan. Layakkan kami semua, sehingga kami boleh mengerti, memahami, merenungkan firman-Mu dan boleh melakukannya karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, berfirmanlah, karena kami sudah siap merenungkannya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka bagian Alkitab dalam Injil Matius pasal 13. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-19 dalam Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9 akan kita baca dan renungkan bersama hari ini. Matius 13 ayat 1 sampai 9 berbunyi sebagai berikut. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni Dia sehingga Ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan Ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan-perumpamaan kepada mereka, katanya. Adalah seorang penabur keluar menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu yang tidak banyak tanahnya.
Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena ia tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Ibu bapak saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat yang berhimpun dari rumah masing-masing, seandainya kita diberi telur, masing-masing kita diberi telur, anggaplah dia telur ayam, maka bisa jadi kita akan mengolahnya berbeda-beda satu dengan yang lain. Mungkin ibu-ibu akan mengolahnya karena zamannya sekarang banyak penjual-penjual online. Ibu-ibu akan mengolahnya menjadi salah satu bahan kue, dibuat kue supaya bisa dijual online. Kalau bagi bapak-bapak, mungkin mereka akan mengolahnya dengan cara direbus supaya bisa meningkatkan kekuatan, energi. Bagi anak-anak, mungkin mereka akan mengolahnya dengan cara yang lain lagi. Bisa digoreng, didadar, telur mata sapi. Artinya bahwa masing-masing akan mengolahnya satu jenis bahan yang sama, tetapi mereka mengolahnya secara berbeda-beda, sesuai dengan kemampuan. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya hendak mengatakan juga demikian dalam bacaan hari ini, perumpamaan tentang seorang penabur yang disampaikan oleh Yesus di tepi danau. Penabur yang sama, yaitu Yesus Kristus sendiri. Benih yang sama, yaitu firman Tuhan tentang kerajaan surga. Dan tanahnya, tempatnya berbeda-beda. Adalah manusia yang berbeda-beda, merespon, menerima setiap Injil berita Yesus Kristus. Satu jenis, satu orang penabur Yesus Kristus, benih firman Tuhan satu, tetapi masing-masing proses berbeda-beda dalam cara merespon firman Tuhan itu. Atau dalam bacaan kita lewat perumpamaan ini, benihnya sama gandum, penaburnya satu orang petani yang sama, dan benih yang sama yaitu gandum ditabur di tanah yang berbeda-beda, dan tentunya cara tumbuhnya juga berbeda-beda. Bacaan kita mengatakan ibu bapak, ketika Yesus memberi perumpamaan pengajarannya, bahwa penabur menabur benih gandum. Ada yang menabur dan benih itu jatuh di pinggir jalan, ayat 4. Ada juga benih yang jatuh di tempat yang berbatu, di tanah yang berbatu, ayat 5. Dan ada juga benih gandum yang jatuh di semak duri. Bahkan ada yang benih yang ditabur di tanah yang baik, jatuh di tanah yang baik. Bapak ibu, ini adalah sebuah perumpamaan yang pokok utamanya Yesus hendak mau menyampaikan bahwa benih itu adalah firman Tuhan tentang kerajaan surga yang ditabur, yang sudah dinyatakan oleh Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia. Namun ternyata respon atau tanggapan setiap orang berbeda satu dengan yang lain, yang diumpamakan dengan tanah. Menarik saudara-saudara, penabur, petani adalah menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus sebagai firman yang hidup. Benih adalah firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus, pengajaran Yesus tentang kerajaan surga, tentang keselamatan. Dan tanah, ada jenis tanah di pinggir jalan, ada jenis tanah yang berbatu, ada jenis tanah yang kemudian ditumbuhi semak duri, ada jenis tanah yang baik. Menggambarkan
tanggapan dan respon manusia yang berbeda-beda, atau masing-masing pribadi karakter sifat manusia. Benih yang ditabur di pinggir jalan, di sana dikatakan ayat 4, pada waktu ia menabur, jatuh di pinggir jalan, dan pada akhirnya datanglah burung memakannya sampai habis. Artinya dia tidak bertumbuh dengan baik. Ini ciri-ciri orang yang mendengar firman Tuhan kemudian tetapi dalam perjalanan hidupnya ia tidak percaya akan firman Tuhan tersebut. Kita tidak usah berbicara di luar kekristenan. Di dalam kekristenan sendiri banyak yang seperti itu. Seringkali meragukan, tidak percaya. Bukan lagi sekedar meragukan, tetapi memang sudah tidak percaya. Makanya jangan heran kalau ada yang tidak mau merayakan Natal. Ada yang kemudian juga mengatakan mau bukan Yesus yang disalib. Banyak yang tidak percaya. Akhirnya firman itu diambil oleh burung, dimakan oleh burung. Firman itu kemudian diambil dalam kehidupannya sehingga ia tidak hidup dalam firman itu sendiri karena ketidakpercayaannya. Lalu ketika benih atau firman Tuhan itu ditabur di tanah yang berbatu, ia tumbuh. Cepat dia bertumbuh. Tetapi kemudian cepat juga ia mati. Mengapa? Karena tanahnya tipis. Sehingga ketika akarnya menembus ke bawah, ia tidak mampu lagi. Karena di bawah adalah bebatuan. Pada akhirnya ketika matahari terbit, ia layu dan mati. Artinya apa? Dia cepat tumbuh. Tetapi karena dia tidak berakar dengan baik. Tidak berakar dalam hati setiap orang firman itu. Sehingga firman itu bisa segera berlalu dari kehidupannya. Ini juga bisa diibaratkan batu hati yang keras. Tegar tengkuk. Lalu ada tipe kelompok orang. Yang ketiga adalah dalam bacaan kita ayat 7. Sebagian lagi kita jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah. Dan semak duri itu menghimpitnya. Ada juga orang seperti itu. Ketika mendengar firman, oke dia terima. Tetapi menghimpit semak duri ini ibaratnya kekhawatiran atau keinginan-keinginan duniawi. Kekhawatiran menghimpitnya, kenikmatan keinginan-keinginan duniawi menghimpitnya. Sehingga ia tidak bisa bertumbuh dengan baik dalam firman. Artinya hidupnya lebih cenderung kepada kenikmatan duniawi. Banyak orang seperti itu. Ia bertumbuh dalam firman, apa? Ia mendengar firman, ia mengerti, tetapi karena kekhawatirannya lebih tinggi daripada iman percayanya, karena ia selalu hanya mau mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi, akhirnya apa? Kenikmatan duniawi lebih dominan, firman Tuhan kemudian tidak bertumbuh dalam kehidupannya. Dan yang keempat, kelompok yang keempat adalah mereka benih yang jatuh di tanah yang baik, akhirnya bertumbuh dan akhirnya berbuah. Berbuahnya ada yang 100 kali lipat dan ada yang sampai 30 kali lipat. Tetapi intinya dia berbuah di tanah yang baik. Ini masuk kategori kelompok orang yang mau selalu setia mendengar firman Tuhan, mau merenungkannya dan menghidupi firman itu sehingga berbuah-buah dalam kehidupan sehari-hari dalam sikap, perkataan dan juga pikiran. Yesus memberi perumpamaan 4 kategori, 4 kelompok manusia. Artinya bahwa bacaan ini mau mengatakan bahwa firman Tuhan, firman kebenaran, karya keselamatan Yesus Kristus tentang kerajaan surga diberikan kepada semua orang. Dan semua punya potensi bertumbuh dalam firman. Tetapi persoalannya adalah kita berada dalam kelompok yang mana dari 4 kelompok ini? Bukankah kita juga seringkali khawatir? Bukankah di sana sini juga kita banyak melihat banyak orang yang rajin mendengar firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bersekutu, tetapi lebih menikmati keinginan-keinginan hatinya, lebih mau menyenangkan hatinya, akhirnya apa? Firman yang ditaburkan baginya hanya sekedar masuk di telinga kiri, keluar di telinga kanan. Hati yang keras, yang tidak mampu mengubah,
Banyak seperti itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Kristus Yesus, ini juga menjadi perenungan bagi kita. Yesus mengatakan dalam Injil Matius 13 ayat 16 yang tidak kita baca adalah, berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Kebahagiaan dalam konsep iman Kristen, pandangan apa yang dilukiskan, disampaikan oleh Alkitab adalah berbahagia yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam dalam kitab Mazmur pasal 1. Artinya bahwa tidak ada yang sia-sia ketika manusia hidup dan menghidupi firman itu. Yang menjadi seringkali persoalan ibu bapak, mendengar oke, rajin baca Alkitab, berdoa oke. Tetapi yang menjadi persoalan adalah menghidupinya atau mempraktekkannya dan melakukannya. Khotbah kemarin kita sudah jelaskan di ibadah hari Minggu, bahwa yang seringkali sulit adalah menghidupinya, artinya menjalani firman itu. Dan ini tanggung jawab kita, ini tugas kita. Jangan sampai hati kita keras bagaikan batu di tanah yang berbatu. Jangan sampai semak duri himpitan-himpitan duniawi atau masalah-masalah yang ada atau persoalan sekarang membuat kita kemudian lebih fokus kepada persoalan daripada iman kepada Kristus Yesus. Jangan. Seharusnya kita sama seperti kelompok manusia keempat, tanah yang baik, hati yang baik, tubuh jiwa yang baik. Karena dengan hati, tubuh jiwa yang baik, maka pikiran juga akan baik. Kalau pikiran baik, pasti tindakan juga akan baik. Tetapi kalau pikiran sudah negatif, tindakannya pasti sudah negatif. Itu dimulai dari kehidupan hati, tubuh, jiwa, dan pikiran. Karena itu saudara-saudara, yang paling terakhir dari firman ini, ingat, tujuan firman Tuhan adalah berbuah. Bukan hanya sekedar ditahu, bukan hanya sekedar didengar, tetapi berbuah dalam perbuatan. Artinya dilakukan, dipraktekkan. Firman Tuhan yang baik adalah yang bisa mengubah hidup ini dari yang negatif menjadi positif. Tetapi kalau ibu bapak rajin mendengar firman Tuhan dan tidak pernah bisa merubah kebiasaan-kebiasaan negatif, itu artinya belum berbuah. Firman Tuhan yang baik, yang bertumbuh baik dalam kehidupan ini adalah yang mampu mengubah kebiasaan kita yang negatif menjadi positif. Karena itu selamat berbuah dalam firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan ini terus berbuah dalam sikap, pikiran, dan perbuatan. Dan hidup ini berjalan dalam kehendak firman Tuhan. Berbahagialah yang merenungkan firman-Nya siang dan malam dan melakukannya. Amin. Kita bersyukur firman Tuhan boleh kedengaran. Karena itu kita akan merespon firman Tuhan ini sebagai wujud iman syukur kita kepada Tuhan. Kita akan meresponnya dalam nyanyian Tinggallah dalam Yesus, Kidung Jemaat 356, sekaligus kita membawa ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Kidung Jemaat 356. Dalam Yesus jadilah muridnya, belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah. Sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan satu dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita akan mendoakan keluarga-keluarga penghimpun, keluarga Pendeta Ibrahim Zainuddin, keluarga Ibu Yohanis Bato, dan keluarga Pendeta Adi Ibing. Mari berdoa. Terima kasih ya Allah akan segala kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami.
Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh diperdengarkan lagi hari ini. Tuhan Yesus, jadikan kami pendengar dan pelaku firman yang baik. Dalam terang hikmat dan pimpinan Roh Kudus-Mu. Berkati jemaat-Mu yang beribadah dari rumah masing-masing, sehingga mereka semua bersuka cita. Kami mendoakan keluarga-keluarga penghimpun dalam ibadah rumah tangga saat ini. Berkati hamba-Mu keluarga Pendeta Ibrahim Sainuddin. Di masa tuanya Tuhan tetap memeliharanya. Jerih payahnya di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Sehingga walaupun di masa tua, Bapak Pendeta Ibrahim Sainuddin akan tetap diberkati Tuhan, dipelihara oleh Allah. Dan ketika di masa tua, tentu sering bergumul dengan sakit penyakit, tetapi ia akan tetap dikaruniai kekuatan hikmat dari Allah. Berkati istri ibu kekasih, sehingga istri tercinta, istri dari Pak Pendeta Ibrahim Sainuddin akan tetap juga dipelihara Tuhan. Ia akan tetap setia mendampingi suaminya, dalam masa-masa pensiunnya pun tetap diberkati Allah. Berkati Bapak Pendeta Ibrahim Sainuddin beserta ibu, istri, berkati anak-anak dan cucu-cucu mereka, baik anak-anak yang bersama dengan mereka di Makassar maupun anak-anak yang terpisah jauh. Tuhan berkati, pelihara mereka ya Allah. Kami berdoa buat keluarga Ibu Yohanis Bato. Berkati Ibu Yohanis Bato yang juga ada dalam masa tuanya, yang juga tetap bergumul dengan sakit penyakit. Biarlah di dalam Tuhan ia akan memperoleh damai sejahtera, dan kelak di kemudian hari ia pun bersuka cita dalam kekuatan kesehatan Tuhan perkenankan baginya. Berkati anak-anak, sehingga anak-anak akan tetap semangat merawat orang tua terkasih. Berkati rumah tangga mereka, berkati cucu-cucu, berkati pekerjaan mereka. Hidup keluarga Ibu Yohani Bato bersama dengan anak-anak cucu diberkati Tuhan. Keluarga hamba-Mu Tuhan berkati dalam tugas tanggung jawab pelayanan. Berkati anak-anak kekasih Joshua dan Joevan. Dan tentunya biarlah dalam pelayanan di Jemaat Moria di masa-masa pandemi COVID ini, Tuhan selalu memberikan kami kekuatan dan hikmat. Secara khusus kami bersyukur Bapa, hamba-Mu, mamanya Joshua yang berulang tahun. Terima kasih. Biarlah di dalam Tuhan Yesus ia akan tetap menjadi istri ibu yang berhikmat, dan dalam menjalankan tanggung jawabnya di rumah sakit, ia pun akan tetap dikaruniai kekuatan dan kesehatan dari Allah. Berkati keluarga-keluarga penghimpun, ketiga keluarga penghimpun, keluarga Pendeta Ibrahim Sainuddin, keluarga Ibu Yohanis Bato, dan keluarga hamba-Mu. Semua akan aman dan hidup dalam damai dan sukacita-Mu. Berkati anak-anak-Mu di pastori yang bersama dengan kami, sehingga anak-anak muda-Mu di pastori ini juga tetap ada dalam dekapan kasih sayang Tuhan. Berkati persembahan syukur, berkati semua jemaat yang sakit Tuhan sembuhkan, dan pekerjaan mereka diberkati Allah. Ini syukur pengharapan iman kami Bapa. Terima dan sempurnakan karena kami berdoa di dalam Yesus yang sudah mengajar doa Bapa kami bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Karena itu, untuk menerima berkat dari Tuhan, saya undang kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat 341. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar. Kuasa-Mu dan nama-Mu lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar. Bagaikan padi segenggam mestilah busuk dipendam, supaya tubuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah tuaian pun besar. Jemaat
arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah di dalam Yesus dan Roh Kudus memberkati keluarga Pendeta Ibrahim Sainuddin, memberkati kehidupan keluarga Ibu Yohanis Bato, dan memberkati kehidupan keluarga hambanya di dalam pastori di gereja ini, yang akan menuntun dan memelihara segenap keluarga penghimpun, juga menuntun memelihara jemaat sekalian dengan penuh damai sejahtera menjalani hidup ini, sekarang dan selamanya. Amin. Demikian ibadah kita hari ini. Terima kasih kepada keluarga penghimpun dan terima kasih kepada jemaat yang boleh beribadah dari rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.